paling penting. Siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan? Ini masih dalam kajian para pengacara. Ada yang janggal, dan publik mulai sadar. Selama ini isu ijazah palsu Jokowi dianggap hoaks, teori konspirasi, atau bahkan cuma akal-akalan oposisi. Tapi pertanyaannya, kalau itu semua cuma fitnah, kenapa Jokowi terlihat begitu panik? Kenapa harus bawa-bawa pengacara segala? Bukankah kalau ijazahnya asli, cukup tunjukkan dan selesai? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Responnya defensif dan mencurigakan. Selamat datang di Opini Alvin. Selama ini, tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dianggap hanya isapan jempol. Publik cuek, media pun adem ayem. Channel Opini Alvin yang selama ini paling getol menjadi media oposisi bagi pemerintahan Jokowi tidak tertarik membahas isu satu ini. Tapi siapa sangka, Jokowi justru memberikan respons yang sangat serius. Bahkan, ia sampai menunjuk pengacara khusus untuk menghadapi para penuduhnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Jokowi seolah begitu tegang menghadapi isu ini? Bukankah kalau tuduhan itu tidak berdasar, cukup dibantah dengan dokumen resmi dan selesai? Lantas, kenapa harus menunjuk pengacara segala? Apakah ini pertanda bahwa isu ijazah palsu benar-benar serius? Mari kita bahas lebih dalam di video ini, jangan kemana-mana. Seperti diketahui, tudingan ijazah palsu Jokowi sudah bergulir sejak pertama kali menduduki jabatan sebagai presiden di tahun 2014 silam. Adalah seorang Bambang Tri yang mempertaruhkan hampir separuh hidupnya berupaya membongkar yang ia yakini sebagai kebenaran bahwa ijazah Jokowi mulai dari ijazah SMA sampai perguruan tinggi adalah ijazah palsu. Tudingan Bambang Tri dan kawan-kawan bahkan berkali-kali dilaporkan ke pihak berwenang. Upaya pembuktian Bambang Tri berakhir pada April 2023, ketika dia justru dituding menyebar berita bohong terkait ijazah palsu Jokowi. Namun demikian upaya pembuktian ijazah Jokowi terus berlanjut. Sekelompok orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis melanjutkan perjuangan Bambang Tri. Berkali-kali mereka melaporkan kasus ini ke pihak berwenang, dan berkali-kali pula pengadilan menolak menerima gugatan mereka. Sejauh ini, publik pun terbelah. Ada yang percaya, namun tidak sedikit yang menuduh bahwa isu ijazah palsu hanyalah tudingan tidak mendasar yang dilandasi kebencian pada sosok seorang Jokowi. Namun belakangan, publik pun dikejutkan kemunculan seorang sosok baru, sosok yang dianggap terpelajar yang juga ikut cawe-cawe melontarkan tudingan memperkuat dugaan ijazah palsu Jokowi. Ya, adalah sosok yang bernama lengkap Dr. Eng Rismon Hasiholan Sianipar ST, MT, M.Eng, seorang ahli digital forensik yang membawa angin segar bagi mereka yang meyakini kebenaran bahwa ijazah Jokowi palsu. Dengan kemampuannya sebagai ahli digital forensik, Rismon Sianipar membedah dan menyebarkan temuannya ke publik. Rismon menyisir jejak digital dari dokumen-dokumen akademik Jokowi. Ia menemukan kejanggalan demi kejanggalan. Dari nomor ijazah yang tak sesuai pola, sampai metadata digital yang menunjukkan potensi rekayasa dokumen. Tidak hanya membongkar temuannya ke publik, Rismon bahkan menantang pihak kampus dalam hal ini Universitas Gadjah Mada tempat Jokowi kuliah untuk bertemu dan beradu data. Sejauh ini, publik masih adem ayem. Sebahagian beranggapan bahwa nasib temuan Rismon tidak akan lebih baik dari temuan-temuan Bambang Tri dan kawan-kawan sebelumnya. Tentu wajar jika publik bersikap pesimis. Sikap pemerintah, aparat berwenang dan bahkan pengadilan selama ini terkesan sengaja menutup ruang melakukan pembuktian baik secara hukum maupun adu data. Penguasa selalu berdalih bahwa siapapun yang mendalilkan harus bisa membuktikan. Sementara untuk pembuktian keaslian ijazah Jokowi, dibutuhkan dokumen otentik dalam hal ini ijazah yang selama ini diklaim sebagai ijazah asli Jokowi yang dipakai saat mendaftar sebagai calon kepala daerah maupun sebagai calon kepala negara sebagai pembanding. Jika ijazah asli tidak pernah diperlihatkan atau dibawa ke pengadilan untuk diuji, lalu bagaimana para penggugat dan termasuk publik yang penasaran bisa yakin bahwa Jokowi benar-benar punya ijazah yang asli? Bahkan ketika ada upaya pertemuan antara pihak penggugat ijazah palsu dan pihak kampus tempat terbitnya ijazah Jokowi di Universitas Gadjah Mada, publik pun belum menunjukkan ketertarikan. Sampai kemudian muncul dua peristiwa penting yang membuat publik kaget. Peristiwa yang pertama adalah pernyataan pihak kampus menjelang pertemuan yang mengatakan bahwa ijazah asli Jokowi hilang. Pernyataan ini tentu saja mengundang rasa penasaran publik. Selama lebih dari 10 tahun ijazah Jokowi dipermasalahkan, kenapa baru sekarang UGM tiba-tiba menyatakan bahwa ijazah Jokowi hilang, justru di saat Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden? Bukankah selama ini perkara ijazah palsu ini sudah muncul berkali-kali di pengadilan? Apakah sikap percaya diri UGM sudah mulai goyah setelah salah satu alumninya, Rismon Sianipar ikut turun tangan?
Peristiwa kedua yang tidak kalah mengejutkan adalah sikap responsif Joko Widodo. Jika selama ini Jokowi terkesan diam dan bahkan meremehkan tudingan ijazahnya yang dianggap palsu, kali ini Jokowi terkesan serius, rada panik dan tegang. Ya, Jokowi menyiapkan pengacara khusus. Kedua peristiwa inilah yang kemudian menarik perhatian publik mulai membuka mata bahwa ternyata tudingan ijazah palsu Jokowi bukan hanya isapan jempol semata. Media-media besar pun mulai tertarik terseret ikut memberitakan kasus ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali angkat suara soal tudingan ijazah palsu setelah muncul seruan aksi di medsos yang akan mendatangi kampus UGM dan juga kediaman Jokowi di Solo. Mereka meminta Jokowi menunjukkan ijazah lulusan UGM-nya. Presiden ke-7 Jokowi mengumpulkan tim kuasa hukumnya di rumahnya yang berada di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada Rabu 9 April. Kedatangan tim kuasa hukum untuk membahas tudingan ijazah palsu Jokowi. Nampaknya kehadiran Rismond Sianipar, ahli digital forensik, lulusan UGM membuat kasus isu ijazah palsu ini naik kelas. Pihak Jokowi terlihat panik dan tegang, dan media pun mulai ikut tertarik mengangkat kasus ini. Terlebih lagi, mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi ikut meramaikan kasus ini. Kepada media, sang mantan rektor minta agar pihak kampus dapat memberikan pernyataan yang jujur menjawab berbagai polemik yang masih simpang siur. Profesor Sofyan bahkan mengatakan bahwa masih banyak pernyataan inkonsistensi pihak kampus yang harus dijelaskan. Nah, bagaimana menurut kalian, jika Jokowi sudah serius menghadapi tudingan ijazah palsu dengan mengumpulkan pengacara dan ketertarikan media-media besar memberitakan kasus ini, apakah kalian juga tertarik untuk menunggu hasil pertemuan tim penggugat dan pihak kampus yang dijadwalkan akan berlangsung pada 15 April 2025? Jika kalian tertarik, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk update terbaru kasus sidang ijazah palsu Jokowi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.